Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang menarik sekali tentang sejarah. Satu video yang diambil dari Pegawai Jalanan Channel dengan judulnya Sejarah Kematian Ribuan Pasukan Jawa Ketika Membantu Saudara Serumpunya di Malaka. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan ini orang Malaysia bisa melihat video ini dan bisa memahami video ini bagaimana pengorbanan orang-orang Jawa untuk bisa menolong saudaranya di Malaka. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Sejarah-sejarah masa lalu tentang nenek moyang kita yang saling membantu melawan penjajah patut diceritakan untuk mengingatkan kembali kepada generasi muda kita bahwa kita memang sudah saling bahu-membahu sejak zaman listrik belum ditemukan, bahkan sejak zaman batu. Sejarah kali ini patut untuk disampaikan ketika ribuan tentara dari Jawa dan Palembang banyak yang rela menderita demi membantu membebaskan Malaka dari cengkraman penjajah Portugis. Beberapa kali serangan dilancarkan, akan tetapi belum berhasil menundukkan kekuatan Portugis waktu itu. Pada awal abad ke-16, terjadi perang besar antara pasukan Portugis dan pasukan kerajaan Demak di Selat Malaka. Peperangan itu terjadi tak lama setelah kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Pada saat itu pasukan kerajaan Demak dipimpin oleh Pati Unus. Penyerangan Demak terhadap Portugis dilatar belakangi jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Selat Malaka, seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka ke tangan Portugis. Dari jatuhnya kerajaan-kerajaan tersebut, Pati Unus menyadari betapa kuatnya armada laut Portugis yang diyakini lebih kuat dari armada laut Majapahit pada masa kejayaannya. Namun hal itu tak mengendurkan keberaniannya untuk melawan. Berbekal 100 kapal beserta 5.000 tentara gabungan dari Jawa dan Palembang, Pati Unus melancarkan penyerangan pertamanya pada tahun 1513 yang dikenal dengan nama Ekspedisi Jihad Pertama. Tiba di Malaka, pertempuran antara Portugis dan Demak tak dapat dihindarkan. Lalu siapa pada akhirnya yang akan memenangi pertempuran ini? Dalam penyerangan ke Malaka, pasukan yang dipimpin Pati Unus terdiri dari 100 kapal dan 12.000 personel. 30 kapal diantaranya merupakan jenis jung besar seberat 350 sampai 600 ton. Kapal-kapal itu membawa banyak pasukan artileri yang dibentuk di Pulau Jawa. Kapten Portugis yang memimpin perang melawan Demak, yaitu Fernão Pires de Andrade, menuliskan surat kepada rekannya, yaitu Alfonso de Albuquerque, dalam menggambarkan besarnya jung milik pasukan Demak. Kapal itu benar-benar sangat mengerikan, bahkan tidak ada orang yang pernah melihat sejenisnya. Butuh waktu 3 tahun untuk membangunnya. Tembakan meriam yang saya miliki di kapal saya berhasil masuk tapi tidak bisa tembus. Di dalam kapal itu ia membawa 1.000 orang tentara. Yang mulia dapat mempercayaiku bahwa itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk dilihat, kata Fernão kepada Albuquerque.
Pertempuran hebat pun terjadi di Selat Malaka antara armada kapal Portugis dengan armada Demak. Mereka bertempur habis-habisan. Namun armada Portugis lebih canggih dengan senjata meriamnya. Sebanyak 70 kapal dan perahu Demak berhasil dihancurkan oleh Portugis. Sebanyak 800 pasukan Demak tewas dalam pertempuran itu. Meskipun dikalahkan, Pati Unus berhasil melarikan diri dan berlayar pulang menuju Demak. Dia kemudian mendamparkan kapal perangnya sebagai monumen perjuangan melawan orang-orang yang disebutnya paling berani sedunia. Karena keberaniannya pergi ke Malaka dan menyerang Portugis, Pati Unus kemudian mendapat julukan Pangeran Sabranglor. Dia pun kemudian naik tahta menjadi ekspedisi dilanjutkan lagi oleh Ratu Kalinyamat pada tahun 1574 dengan kekuatan 300 kapal dan 15.000 personel. Setelah pertempuran sengit selama 3 bulan, sebanyak 2/3 pasukan Jepara gugur. Karena serangan ini, posisi Portugis di Maluku semakin terjepit karena bala bantuan datang terlambat. Hal ini membuat Sultan Babulah berhasil mengusir Portugis dari Kesultanan Ternate pada tahun 1575. Benteng-benteng Portugis di Ternate, yaitu Tuloco, Santa Lucia, dan Santo Pedro, jatuh dalam waktu yang singkat, menyisakan São João Baptista sebagai pertahanan terakhir. Di bawah komando Babulah, pasukan Ternate telah mengepung São João Baptista dan memutuskan hubungan benteng tersebut dengan dunia luar. Selesai pengepungan, pasukannya pun menyerang wilayah-wilayah yang menjadi pusat misi Yesuit, Ordo Gereja Katolik, di Halmahera pada tahun 1571. Pada tahun 1571, sebuah armada Ternate dengan 6 kora-kora besar di bawah pimpinan Kapita Kalasinka menyerbu Ambon. Tentara Portugis yang dikomandoi Sancho de Vasconcelos berusaha susah payah untuk mempertahankan benteng-benteng mereka. Pasukannya pun kehilangan kekuasaan di laut atas perdagangan cengkeh. Pada tahun 1575, sebagian besar tanah Portugis di Maluku telah diambil alih oleh Ternate. Hanya tersisa São João Baptista yang masih dalam pengepungan. Oleh sebab itu, Portugis pun menyerah dan pergi meninggalkan Ternate. Sultan Babulah berjanji jika Portugis menyerah, maka mereka tidak akan disakiti. Portugis pun hengkang dari Maluku dan tidak ada satupun dari mereka yang dilukai. Itulah kisah sejarah yang patut menjadi pelajaran dan modal persatuan. Nenek moyang kita sudah bahu-membahu tidak pandang suku dan agama untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara, walau nyawa sebagai taruhannya. Orang-orang Aceh, Melayu, Jawa, Bugis dan lain sebagainya bersatu padu membangun serangan ke Malaka yang saat itu dikuasai oleh bangsa Portugis. Banyak dari mereka yang tewas saat penyerangan itu dan menjadi pahlawan yang tidak tercatat namanya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Oke teman-teman ya, demikian ya satu ulasan sejarah tempo dulu di mana suku Jawa ataupun orang Jawa Palembang yang sekarang ada di Indonesia bagaimana membela saudara-saudaranya yang ada di Malaka. Dan ini merupakan satu perjuangan jihad yang luar biasa sekali karena korbannya banyak sekali. Dan seharusnya orang Malaysia pun memahami sejarah ini dengan baik, dengan detail tentunya. Akan tetapi ketika kita mendengarkan bagaimana para sejarawan Malaysia ataupun orang Malaysia menjelaskan sejarah-sejarah seperti ini yang terkait dengan sejarah tempo dulu, itu saya melihat tidak begitu detail. Bahkan banyak sekali ada hal-hal yang menyudutkan ketika ada yang ngomong kalau Wali-Wali Songo itu bukan asli di Indonesia dan sebagainya. Banyak banget ya teman-teman, banyak banget, tidak perlu kita sebutin bagaimana ketika orang Malaysia membahas sejarah tempo dulu seolah-olah di sanalah memang tempat pusat peradaban Melayu. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang baik sekali sejarah tempo dulu yang mungkin perlu kita ketahui. Dan
Silakan teman-teman bisa berkomentar. Dan menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa tinggalkan like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.